Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Bunia. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1 KD 4.1 yaitu tentang teks berita. Sebelumnya, kalian pasti tahu dan pernah mendengar atau membaca berita di kehidupan sehari-hari. Contoh berita diantaranya yaitu di televisi ada, kemudian di surat kabar atau koran juga ada. Di internet ini juga semakin banyak. Bagaimana materinya kita hari ini? Oke, kita langsung lihat saja ya. Mengetahui tentang berita, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari berita itu sendiri. Berita adalah laporan peristiwa yang bersifat fakta. Bisa juga bersifat pendapat atau opini yang aktual, menarik, dan penting. Berita dapat disajikan dalam bentuk surat kabar, radio, siaran televisi, maupun media online. Setelah mengetahui pengertian dari berita, maka kita harus tahu struktur dari teks berita itu sendiri. Yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita merupakan pengenalan masalah atau hal apa yang akan dibahas dalam berita. Yang kedua, strukturnya adalah peristiwa. Struktur ini menceritakan tentang kejadian yang terdapat pada peristiwa atau hal yang ingin dibahas secara rinci dan berurutan. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita ini biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Dengan struktur penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita merupakan perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung menuju kesimpulan berita. Bagian awal piramid terbalik adalah judul berita. Setiap berita pasti mempunyai judul dan itu ditaruh di awal. Kemudian ada yang namanya kepala berita atau disebut dengan lead. Kemudian ada tubuh berita. Di situ terdapat informasi 5W plus 1H. Dan yang terakhir ada yang dinamakan ekor berita. Ekor berita disebut juga dengan simpulan dari berita itu sendiri. Di dalam piramid terbalik tadi, ada yang namanya tubuh berita yang memuat unsur-unsur pokok di dalam berita. Apa saja unsur-unsur pokoknya? Yaitu 5W plus 1H. Ada apa? Siapa? Mengapa?
kapan, di mana, dan bagaimana. Di dalam berita juga harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berita tersebut. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat berita yang pertama yaitu berita harus merupakan sebuah fakta. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang kedua, berita harus kejadian yang terkini atau bisa disebut dengan aktual. Syarat yang ketiga yaitu berita harus seimbang antara informasi, pengetahuan, dan lainnya. Yang keempat, berita harus lengkap, mengandung semua unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H. Yang kelima, berita harus menarik dan bermanfaat bagi pembaca atau pendengarnya. Jadi, dari materi yang kalian pelajari barusan tadi, kalian diharapkan sudah bisa membaca atau mendengarkan berita dengan baik, menentukan unsur-unsur berita, yaitu 5W plus 1H, kemudian membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita tersebut. Yang keempat, dapat menyimpulkan isi berita dalam sebuah paragraf berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditemukan dalam berita. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian coba baca contoh teks berita berikut ini. Kalian juga bisa melihat berita di media televisi berikut ini. Halo, terima kasih Anda masih di CNN Indonesia News Report. Tempat wisata Kota Tua ternyata menjadi salah satu tempat favorit di Jakarta masih loh untuk berlibur bersama keluarga. Dan hingga pukul 9 pagi tadi tercatat sudah lebih dari 2.500 orang yang mengunjungi tempat ini. Halaman Taman Fathahillah penuh dengan warna-warni sepeda ontel yang dikendarai oleh para pengunjung wisata Kota Tua. Sepeda ontel ini memang biasa disewakan untuk pengunjung sambil menikmati pemandangan bangunan tua peninggalan Belanda yang bisa dilihat di sekitar halaman Fathahillah. Para pengunjung tidak hanya datang dari Jakarta, tapi juga luar Jakarta untuk berwisata dan juga mengajarkan anak tentang Museum Wayang dan Museum Jakarta.
Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia nih, Lady Malino di Kota Tua. Lady, selamat siang. Sudah keliling sepedaan kemana saja? Dan apa saja yang daya tarik wisata yang disajikan oleh pengelola Kota Tua di suasana libur Natal dan juga Tahun Baru ini, Lady? Ya Hanum, tentunya di siang hari ini saya sudah mengitari sekitar halaman Fathaila. Tentunya Anda juga harus ikut ke sini karena kalau kita lihat kenapa wisata Kota Tua ini selalu penuh di saat libur, karena kalau saya lihat ya dari pengamatan saya, karena menawarkan paket IRI. IRI kalau saya singkat I yaitu Instagramable, dan juga R itu rekreasi dengan harga yang murah, dan I satu lagi yaitu ikut tahu sejarah. Kenapa tahu sejarah? Karena kalau kita lihat di belakang saya, jika Anda mengitari halaman Fathaila ataupun halaman Kota Tua ini, Anda paling tidak mendapatkan 4 spot, dan juga Anda bisa mengunjungi ada setidaknya 3 museum yang ada di daerah sini. Salah satunya itu di belakang saya, ini adalah Museum Sejarah Jakarta yang banyak menyimpan sejarah Ibu Kota Jakarta. Anda bisa masuk ke sini dengan harga yang sangat murah, yaitu Rp5.000 saja per orang, dan anak-anak yaitu sekitar Rp3.000 dan juga Rp4.000. Dan kalau kita lihat bangunan tua ini juga dibangun dengan desain ala Belanda, bahkan ini juga dikabarkan mirip dengan bangunan Istana Dam yang ada di Kota Belanda. Jadi bagi Anda tidak perlu jauh-jauh ke Kota Belanda karena ternyata di Jakarta sendiri memiliki duplikatnya begitu. Kita bergeser sedikit, saya ajak Anda untuk mengitari 360 derajat gedung maksud saya di sekitar Kota Tua. Di belakang saya kalau tadi sudah ada Museum Sejarah Jakarta, saat ini di belakang saya yaitu Museum Wayang yang juga bisa Anda kunjungi. Di dalam museum ini Anda bisa mengunjungi dan juga melihat bagaimana koleksi wayang. Ada lebih dari 400 wayang dari berbagai daerah yang ada di Indonesia maupun mancanegara yang dipamerkan, dan juga Anda bisa ikut masuk dengan harga yang sangat ekonomis. Jika Anda sudah lumayan capek begitu berkeliling di kawasan Kota Tua, bisa beristirahat ke kafe dengan nuansa tetap nuansa tempo dulu begitu, dan juga ala Belanda di kawasan ini, yang juga sangat Instagramable bagi Anda bersama keluarga untuk mengambil gambar. Ini satu lagi putaran yang bisa saya tunjukkan kepada Anda. Tadi sudah ada Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, dan terakhir ini di belakang saya Museum Seni Rupa dan juga Keramik, yang juga menampilkan bahwa di museum ini tidak hanya memiliki tapi juga merawat dan meneliti keramik-keramik yang juga ada di Indonesia dan juga mancanegara. Tidak hanya itu, kita lihat juga banyak para pengunjung mengendarai sepeda ontel yang mereka sewa hanya dengan harga Rp20.000 saja per 30 menit, dan ini bisa ganti-gantian dengan teman-teman Anda. Jadi sangat seru sekali. Itu tadi mengapa saya bilang sangat irit juga. Jadi jika Anda memiliki uang Rp50.000, Anda bisa menyewa sepeda ontel dan juga mengunjungi museum-museum yang ada di sekitar Kota Tua ini. Hanum, tertarik untuk kesini bersama saya? Aduh Lady, paket irinya benar-benar bikin saya iri untuk segera nyusul ya. Lady, jangan lupa kalau udah capek langsung pulang dari pagi soalnya. Terima kasih Lady.